Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada setiap kami untuk bersama-sama duduk diam, membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, bukalah hati pikiran kami, terangi hidup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu dari berbagai kalangan, kami boleh mengerti dan memahami, bahkan firman-Mu itu akan terus menuntun kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi karena waktu saudara, saya hanya akan membaca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudara, hari ini saya ingin memberikan judul renungan kita dengan tema saudara, sukacita atas jemaat. Saudara, pada kesempatan yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya bersyukur kepada Allah oleh karena jemaat di Tesalonika menunjukkan pertumbuhan iman, kasih dan pengharapan mereka. Jemaat di Tesalonika telah menunjukkan diri bahwa mereka adalah orang-orang percaya yang taat, yang tulus, yang murni di dalam pelayanan mereka. Melalui mereka juga Injil terus diberitakan, diwartakan, dan makin tersebar luas. Saudara, pada kesempatan ini Rasul Paulus kembali menyampaikan rasa syukur, rasa sukacita atas jemaat di Tesalonika. Pertanyaannya adalah, mengapa Rasul Paulus bersukacita, bersyukur atas jemaat di Tesalonika? Apa yang menjadi alasan Rasul Paulus dan juga teman-temannya untuk mereka bersukacita, untuk mereka bersyukur kepada Allah? Yang pertama saudara, karena jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang menerima firman Allah sebagai firman Allah. Menerima firman Allah sebagai firman Allah. Saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-13 berkata begini. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Kalau saudara membandingkan dengan terjemahan yang lain, maka kita akan makin ngerti arti ayat ini. Terjemahan lain mengatakan begini, ada satu hal lain yang membuat kami selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah. Hal itu ialah pada waktu kami menyampaikan berita dari Allah kepadamu, kalian mendengar dan menerima berita itu bukan sebagai berita dari manusia, tetapi sebagai berita yang benar-benar dari Allah. Saudaraku, jika melihat ayat sebelumnya 1 Tesalonika 1 ayat 6, maka saudara kita juga akan menemukan di sana bahwa jemaat di Tesalonika
juga menerima firman dengan sukacita. Walaupun mungkin firman yang disampaikan, khotbah yang disampaikan itu menegur mereka, tetapi mereka menerima firman itu dengan sukacita. Nah saudara, sebuah teladan sikap orang percaya yang sangat luar biasa terhadap firman Allah. Menerima firman yang dengan sukacita. Menerima firman berita dari Allah, mendengar dengan baik dan memandang bahwa itu bukan berita dari manusia tetapi dari Allah. Apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan di sini, saudara? Rasul Paulus ingin mengajarkan kita di dalam bagian ini. Menerima, mendengar firman Allah sebagai firman Allah adalah modal utama untuk mengalami pertumbuhan iman dan perubahan di dalam kehidupan orang percaya. Firman Allah yang disampaikan bukan hanya sekedar khotbah, tetapi berita itu mengandung kuasa yang mengubahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar penerimaan kita, seberapa besar penerimaan kita terhadap firman Allah, dan bagaimana kita mendengar firman Allah berbanding lurus dengan kerohanian kita. Saudara, ada banyak orang yang hanya sekedar mau dengar tetapi tanpa memperhatikan. Hanya mau mendengar berita tetapi tidak memperhatikan dan mendengar dengan baik. Bahkan ada orang-orang Kristen yang tidak suka mendengar khotbah, mendengar firman Allah, terlepas dari isi daripada khotbah hamba Tuhan itu. Tetapi ada banyak orang Kristen, saudaraku, yang tidak suka ketika firman Allah disampaikan. Contoh, satu kali saudara, saya mendengar sebuah cerita dan kisah. Kisah ini nyata. Ketika hamba Tuhan, seorang pengkhotbah naik ke atas mimbar, mulai berdoa kemudian membaca Alkitab. Ada beberapa orang di antara jemaat itu kemudian keluar. Bukan tanpa sengaja, tetapi mereka keluar dengan sengaja dan kemudian ngobrol di tempat parkir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini satu contoh yang tidak baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang menerima firman Allah sebagai firman Allah. Firman yang disampaikan, berita itu berita dari Allah. Saudara, mari kita meneladani sikap seperti ini di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanan mereka bersuka cita, mereka bersyukur atas jemaat di Tesalonika? Alasan yang kedua adalah karena mereka mampu bertahan di dalam penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Tesalonika bukan jemaat tanpa pergumulan, bukan jemaat tanpa kesulitan, tanpa penderitaan. Mereka juga adalah orang-orang Kristen yang menghadapi penganiayaan, menghadapi tantangan. Mereka dianiaya oleh orang-orang yang berusaha untuk menghalangi Injil. Mereka dicela, mereka diejek oleh lingkungan mereka, oleh teman-teman mereka, bahkan mungkin oleh keluarga mereka. Sama seperti orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem dianiaya oleh orang-orang Yahudi lainnya. Demikian pula orang-orang Kristen bukan Yahudi di Tesalonika juga dianiaya oleh sesama bukan Yahudi. Saudaraku, inilah fakta saudara yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Mereka harus menghadapi berbagai macam tantangan dan penganiayaan, tetapi mereka juga harus mampu bertahan di dalam iman menghadapi kesulitan, penganiayaan dan penderitaan itu. Saudara, mungkin hari ini kita tidak menjadi orang yang teraniaya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita hidup di negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan toleransi beragama. Tetapi saudara, tantangan iman tetap ada dalam bentuk-bentuk yang lain. Pertanyaannya saudara, mampukah kita sebagai orang percaya mempertahankan iman kita, mempertahankan keyakinan kita di dalam menghadapi segala pergumulan dan kesulitan di dalam hidup ini? Jemaat di Tesalonika telah menunjukkan diri sebagai jemaat yang mampu bertahan di dalam segala penderitaan mereka. Alasan yang ketiga yang terakhir,
yang mendorong Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanan yang lain untuk bersyukur, bersukacita atas jemaat di Tesalonika. Yang terakhir, yang ketiga adalah karena melihat orang-orang yang baru percaya hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saudara, upah tertinggi bagi seorang Rasul Paulus bukanlah uang, materi, kehormatan, atau ketenaran, melainkan upah yang paling tinggi, yang paling membuat Rasul Paulus dan teman-temannya bersukacita adalah melihat orang-orang yang baru percaya, yang hidupnya sudah diubahkan oleh Allah melalui pemberitaan Injil. Saudaraku, inilah yang menjadi alasan bagi Rasul Paulus, yang kemudian dia kemukakan betapa dia sangat rindu sekali untuk berjumpa tatap muka dengan jemaat di Tesalonika. Karena Rasul Paulus begitu luar biasa, saudara. Dia mengatakan jemaat di sana bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mampu menerima firman Allah sebagai firman Allah. Mereka bermampu bertahan di dalam segala penderitaan dan tekanan hidup. Bahkan Rasul Paulus ingin melihat ada satu perubahan di dalam kehidupan orang-orang percaya di Tesalonika. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun bentuk pelayanan yang sudah Allah percayakan kepada kita, apapun bentuk pelayanan yang sudah Allah berikan kepada kita, upah tertinggi bukan pada harta materi. Upah tertinggi dan suka terbesar di dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan bukan karena gaji yang tinggi, bukan karena upah yang tinggi, bukan karena kehormatan, ketenaran, tetapi melihat orang-orang yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pelayani dan gembalakan, itu bertumbuh di dalam iman, bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah, kita semua pelayan-pelayan Tuhan sangat setuju bahwa sukacita terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar bahwa orang-orang yang kita layani bertumbuh di dalam firman, bertumbuh di dalam iman. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini akan terus menolong kita, baik sebagai jemaat, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, untuk terus kita mengalami sukacita yang besar dari Tuhan. Oleh karena kita melihat orang-orang yang kita layani, mereka menerima firman Allah sebagai firman Allah. Mereka bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Mereka terus bertahan di dalam segala penderitaan dan kesulitan yang mereka hadapi. Dan kita juga boleh melihat banyak orang Tuhan ubahkan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali belajar dari jemaat di Tesalonika. Jemaat yang sangat luar biasa. Jemaat yang menjadi teladan di dalam kehidupan orang-orang percaya di masa kini. Bagaimana mereka sebagai orang-orang percaya, mereka memandang, melihat, mendengar firman Allah sebagai firman Allah, sebagai berita yang bukan dari manusia, tetapi berita yang dari Allah. Berita yang akan terus membentuk kehidupan jemaat, berita yang terus akan mengarahkan hidup jemaat untuk semakin hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keteladanan yang Tuhan sudah tunjukkan melalui jemaat di Tesalonika. Kami juga rindu bahwa orang-orang percaya sekarang ini akan terus berkaca, akan terus melihat kesaksian-kesaksian hidup dari jemaat di Tesalonika. Dan kesaksian itu bisa mempengaruhi diri kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang baik, orang-orang Kristen yang mampu dan sanggup menerima firman Allah sebagai firman Allah yang terus akan memimpin kehidupan kami. Orang Kristen yang mampu bertahan di dalam segala kesulitan dan penderitaan. Orang-orang Kristen yang mampu menunjukkan dirinya sudah berubah oleh karena pertemuan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan terus akan memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.